Shalom Pak Pendeta Yakub. Jangan bosan-bosan ya Pak, karena saya sering bertanya melulu kepada Bapak. Maklum sekarang ini saya lagi senang belajar nih Pak. Shalom Pak Ngamput. Silahkan bertanya saja Pak Ngamput. Saya dengan senang hati akan menjawab, dan jawaban saya tidak keluar dari firman. Belajar saja terus. Tuhan senang kok Pak Ngamput belajar melulu. Begini Pak Pendeta, ketika saya ngomongin soal nama Allah jangan disebut, mereka mengatakan, kenapa dilarang menyebut Allah? Kan di dalam firman Tuhan, Allah hanya sebagai sebutan saja. Tidak pernah Allah dijadikan sebagai nama diri. Coba Pak Ngamput buktikan dalam firman Tuhan kita, kalau Allah dalam kekristenan itu nama atau nama diri, bukan hanya sebutan saja. Baik Pak Ngamput, begini jawabannya. Kenapa dilarang menyebut nama Allah? Luruskan dulu Pak Ngamput. Yang melarang bukan manusia tetapi Tuhan sendiri. Di dalam kitab Tenak Keluaran 23 ayat yang ke-13 berbunyi, Ufkal asyer amarti alechem tisameru weshem Elohim akrim, lo taskiru lo yishama alpika. Yang artinya, dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan terdengar dari mulutmu. Jadi katakan kepada teman Pak Ngamput bahwa yang melarang menyebut nama Allah itu bukan Pak Ngamput atau Pendeta Yakub, melainkan Tuhan sendiri. Kenapa Allah jangan disebut? Karena Allah itu nama sesembahannya suku Quraisy zaman jahiliyah, merupakan satu di antara 360 dewa mereka. Nanti Pak Ngamput bisa melihat di layar ya, ini saya skripkan di layar, tinggal dipelajari. Ini jauh sebelum Islam lahir loh. Lalu saat Kristen Arab menerjemahkan kitab suci, diadopsilah nama Allah ini karena di bawah penekanan penguasa saat itu. Maka Kristen Arab ada Allah. Namun saat ini sedang terjadi pemulihan juga. Makanya saat mereka menemukan nama Allah, mereka ganti menjadi Rab atau ilah. Dan di Indonesia nama Allah ini diadopsi oleh agama Kristen sebagai sarana penginjilan kontekstual. Namun sekarang sudah tidak relevan lagi. Dan di Indonesia diadopsi juga oleh agama Islam. Dan itu bisa dilihat di dalam buku Passing Over, di skrip di layar ya. Dan inilah yang menjadikan rancu karena terdistorsinya masalah nama Tuhan ini. Nah, saking banyaknya nama Allah di dalam kitab sucinya umat Kristen, sampai-sampai Kristennya sendiri tidak tahu bahwa nama Allah selain menjadi sebutan yaitu sinonim dari kata Tuhan, juga berarti nama diri juga. Buktinya, nanti suruh teman Pak Ngamput membuka di dalam kitab Kejadian 33 ayat yang ke-20. Dalam kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Coba Pak Ngamput fokus pada kalimat Allah Israel ialah Allah. Menurut tata bahasa Indonesia yang baik, akan berarti ada Allah yang disembah oleh bangsa Israel, namanya Allah. Betul kan Pak Ngamput? Pertanyaannya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Nah, ini yang menyebabkan terjadinya distorsi, ambigu, dan jelas telah melenceng dari kebenaran firman. Karena para nabi tidak pernah menyembah sesembahan yang bernama Allah. Sesembahan mereka adalah Yahweh. Kebanyakan orang Kristen tidak mau mempelajari, sudah marah-marah dan mengatakan sesat. Ini persis seperti dulu ada lagu yang berjudul Kumbaya My Lord. Kumbaya My Lord, Kumbaya. Semua orang mempelajari dan ternyata diketahui bahwa Kumbaya itu salah satu nama dewa orang Afrika. Sekarang lagu Kumbaya My Lord lenyap. Namun untuk Allah ini aneh. Orang Kristen diberi pengertian bukannya berterima kasih, justru berusaha mempertahankan mati-matian dengan 1001 macam alasan dan 1001 macam cara.
Padahal Abraham, Yitzhak, Yakub, Moses, Daud, Simpson, Gideon, dan lain sebagainya tidak pernah menyebut Allah sebagai sesembahan mereka. Ada apa ini? Nah, kiranya melalui wawancara ini dapat membuka wacana umat Kristen dan Katolik untuk kembali kepada nama atau pribadi sesembahan yang sesungguhnya. Begitu Pak Ngamput. Waduh Pak Pendeta, terima kasih untuk pengajarannya yang luar biasa ini Pak Pendeta. Saya jadi semakin diteguhkan bahwa saya berada di posisi yang benar dalam menyembah kepada sesembahan yang menciptakan langit dan bumi yang layak disembah, yaitu Yahweh yang telah turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus. Dan dia pula yang masuk ke dalam hati untuk memberi nasihat yang ajaib. Gitu ya Pak Pendeta Yakub. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Wah, amin. Pak Ngamut makin pintar aja nih. Bapak Yahweh juga memberkati Pak Ngamput ya, dan keluarga juga. Amin, amin. Tetap semangat Pak Ngamput. Haleluya.